Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9, kelas A, mata kuliah Cyber Security. Kami beranggotakan saya sendiri, Davis Diskara, rekan saya Enjang Suwandi, dan Iksan Rahayu. Kami di sini akan mempresentasikan paper yang sudah kami susun yang berjudul Evaluasi Keamanan dan Simulasi Segmentasi VLAN DMZ untuk mitigasi single point of failure pada jaringan Switcher Unsap. Untuk pembagian peran, di sini Enjang Suwandi, rekan saya, itu sebagai orang yang mengkonfigurasi tools Nmap atau Zenmap dan eksekusi pemindahan jaringan. Saya sendiri, Davis Diskara, sebagai analis topologi, identifikasi kerentanan, dan perumusan rekomendasi. Kemudian Iksan Rahayu sebagai dokumentasi proses, pengambilan bukti log, dan tangkapan layar. Pada tahapan penelitian, kajian ini melalui 8 tahapan penelitian. Yang pertama yaitu pemetaan jaringan, audit dan pengumpulan data, analisis kerentanan dan risiko, perancangan arsitektur aman, simulasi dan validasi, evaluasi dan rekomendasi, dan peer review pada tugas kelompok 7. Kemudian yang terakhir yaitu kamera ready dan simposium. Switcher adalah tulang punggung layanan akademik digital Unsap yang menyimpan data sensitif seluruh sivitas akademika. Konfigurasinya berkembang bertahap tanpa evaluasi keamanan berkala, pola umum di jaringan institusi pendidikan. Karena itu, kami mengkaji 4H, kondisi existing jaringan, kerentanan dan kelemahan desain yang paling berisiko, rancangan arsitektur yang memitigasi single point of failure, dan pergerakan lateral, serta efektivitas VLAN, DMZ, Zero Trust berdasarkan simulasi. Kami memakai 3 pendekatan, observasi dan wawancara, pengelola Switcher pada 28 April 2026, memetakan alur ESP modem MikroTik RB1000 tanpa segmentasi VLAN sama sekali, pemindahan aktif dengan Nmap 7.99, ping sweep, TCP SYN scan, service dan version detection, dan OS detection pada 103.174.122.024 dengan izin resmi, dan penerapan chain of custody dengan segregation of the keys antara pelaksanaan pemindaian dan pencatat bukti. Selanjutnya, Enjang akan membahas kondisi jaringan, temuan, dan arsitektur usulan. Oke, baik. Terima kasih kepada Davis. Selanjutnya, dengan saya Enjang Suwandi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai topologi SIS yang kita dapatkan. Berdasarkan hasil wawancara sebelumnya dengan pihak pengelola Switcher, kami telah mendapatkan struktur topologi dari Switcher sendiri. Dan dari hasil scanning yang kami dapatkan juga terdapat 87 IP aktif dari 256 di server Switcher. Kemudian juga ada 10 layanan port yang terekspos langsung ke publik. Kemudian juga menggunakan hanya satu router tunggal tanpa redundansi atau masih menggunakan SPOF. Kemudian juga tidak adanya segmentasi VLAN. Selanjutnya mengenai hasil scanning sebelumnya, kita mendapatkan beberapa layanan yang kita anggap ini menjadi resiko keamanan. Dari beberapa layanan tersebut ada 10, 3 di antaranya itu paling tinggi, ada port 3389 atau RDP, dan resiko utamanya itu adalah terjadinya brute force dan RCA. Kemudian juga ada port 800 HTTP NGIX 1.16.1.1 yang versinya sudah usang, tentunya akan terjadi HTTP request smuggling. Kemudian juga ada port 8291 atau 2000 yang dimana ini untuk layanan Winbox atau bandwidth test, dan di sini akan terjadi risiko utama berupa directory traversal dan DOS. Nah, 7 lainnya terdeteksi namun bersifat medium. Dan OS terdeteksi campuran ya, ada Linux, kemudian juga ada Windows untuk RDP aktif, dan MikroTik router OS Winbox. Kemudian juga berdasarkan scanning yang kami lakukan, kami mendapatkan beberapa matriks penilaian risiko. Beberapa temuan kerentanan yang kami dapatkan ada pada port 3389 atau RDP yang terbuka ke publik. Tentunya dampaknya itu akan tinggi, kemungkinan terjadinya peretasan atau keamanan itu akan sangat tinggi, kemudian level risikonya juga itu sangat tinggi. Dan sangat mudah dieksploitasi brute force otomatis, tentunya dampak yang dapat berupa pengambil alihan server atau ransomware. Kemudian juga ketidakadaan segmentasi VLAN akan memberikan dampak yang sangat tinggi, kemungkinan yang sangat tinggi, dan level risiko yang sangat tinggi. Oke, setiap perangkat pada Wi-Fi kampus dapat menjangkau server, sehingga secara langsung karena tidak ada firewall penyekat. Kemudian juga ada port manajemen Winbox yang untuk port 8291 yang terekspos. Dampaknya juga sangat tinggi, namun kemungkinannya itu sangat sedang. Ya. Berdasarkan level risiko juga sangat tinggi. Kemudian juga tentunya dapat membuka akses ya publik ke port manajemen, mempermudah pencurian kredensial router. Kemudian yang
Yang keempat ada masih menggunakan SPOF atau single point of failure pada router mikrotik. Dan tentunya ini sangat berdampak tinggi. Kemudian juga kemungkinan terjadinya serangan juga sangat sedang. Kemudian secara resiko ini berlevel dari sedang sampai tinggi. Dan jika terjadi operasional kampus. Kemudian yang terakhir adalah penggunaan NGIX yang sudah usang ya di versi 1.16.1 dan dampaknya mungkin cukup sedang dan kemungkinannya cukup sedang. Kemudian level risikonya juga masih cukup sedang. Nah, namun ini tentunya memerlukan keahlian eksploitasi spesifik ya. Dan dampak umumnya itu terbatas pada layanan web terkait. Selanjutnya topologi secure by design dan zero trust yang kami rancang ya berdasarkan dari temuan-temuan metrik sebelumnya. Yang pertama kami menerapkan VLAN di mana VLAN ini dibagi-bagi ke beberapa bagian. Yang pertama ada DMZ atau Demilitarisasi Zone VLAN 20 yang digunakan untuk server publik, web LMS router, kemudian dipisah dari data-data internal. Kemudian juga ada segmentasi VLAN di internal 10, kemudian ada VLAN 10, kemudian karyawan di VLAN 30, kemudian guest atau WiFi untuk pengunjung itu ada di VLAN 40, diisolasi secara penuh. Kemudian ada akses manajemen atau RDP. Untuk RDP atau Winbox itu hanya lewat VPN atau gateway, sehingga port publik itu akan ditutup. Kemudian redundansi gateway via PRRP atau HRSRP atau router cadangan itu menghilangkan sistem yang tadinya SPOF. Sehingga di sini kami menggunakan desain atau uji coba yang menggunakan platform Cisco Packet Tracer. Dan di sini ada topologi yang kami gunakan, di mana di sini ada core switch yang menghubungkan ke semuanya. Kemudian juga ada server di sini sebagai diberlakukannya zona DMZ sebelum ke bagian database router VLAN 10. Kemudian juga ada bagian-bagian seperti karyawan, kemudian juga ada laptop guest di sini sebagai akses ya. Kemudian juga ada primary gateway dan backup gateway jika terjadi downtime ada backupnya. Kemudian di sini ada PC attacker sebagai simulasi saja. Mengenai solusi mitigasi, nah di sini berdasarkan temuan kerentanan tadi, kami merancang sebuah solusi mitigasi. Di RDP terbuka ke publik ini, solusinya adalah blokir total di firewall perimeter sehingga akses hanya via VPN gateway. Kemudian juga untuk NGIX yang sudah usang atau rentan smuggling itu harus diupdate ya, versi dan penempatan di DMZ dengan web application firewall. Kemudian juga Winbox dan bandwidth text itu yang terekspos. Solusinya adalah melakukan IP whitelisting di port 8291 itu hanya VLAN untuk manajemen, kemudian untuk port 20 itu dinonaktifkan. Selanjutnya untuk flat network atau yang terjadi rawan lateral movement tentunya diberlakukan segmentasi VLAN dan inter VLAN ACL berbasis deny by default. Kemudian juga untuk struktur yang SPOF pada router itu diberlakukan dengan VRRP dengan router cadangan yang seperti saya tadi tunjukkan untuk mengatasi failover otomatis tanpa downtime. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Ihsan. Terima kasih, Njang. Saya Iksan Rahayu akan melanjutkan bagian skenario pengujian. Kami menguji 5 skenario di Cisco Pocket Tracer. Semuanya berjalan sesuai rancangan. Klien eksternal ke web server LMS, allow. Klien eksternal ke database internal, deny. WSWP ke PC karyawan, deny. PC karyawan ke primary gateway, allow. PC attack ke primary gateway, deny. Seluruh skenario valid membuktikan dependency in deep, isolasi, plan, dan redundancy gateway berfungsi, didukung konfigurasi HSRP dan extended ACL dengan kebijakan drop default. Baik, selanjutnya sampai ke aspek peningkatan utama. Dibandingkan kondisi AS is yang flat, satu router tanpa redundansi, RDP, dan Winbox terbuka ke publik, serta West Wi-Fi bisa menjangkau server internal. Kondisi to back sudah tergesmentasi penuh, punya failover otomatis lewat PRRP atau HSRP. Akses manajemen tertutup dari publik dan WSWP terisolasi sepenuhnya. Lalu berikutnya sampai di kesimpulan dan saran, arsitektur usulan berhasil menutup celah single point of value dan menurunkan resiko dari kategori tinggi menjadi lebih terkendali. Seluruh 5 skenario simulasi valid. Namun validasi ini masih tahap proof of concept di simulator, belum mempresentasikan trafik produk nyata. Saran kami, implementasi plan dan DMZ bertahap oleh DTI. Uji ulang PRRP di perangkat mikrotik asli. Upgrade Nginx dan terapkan WAF. Jadwal pemindaian Nmap berkala, serta penelitian lanjut di perangkat produksi, dampak segmentasi terhadap retensi, dan kajian SIEM. Demikian pemaparan kami mengenai evaluasi keamanan dan simulasi segmentasi VLAN DMZ pada jaringan Ciutumsat. Kami, kelompok 9, mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.